Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini temanya iman dan pemuritan. Iman dan pemuritan. Iman artinya percaya sepenuh kepada Kristus dan janjinya. Dari kita percaya itu dan percaya akan janjinya, membentuk hubungan kita, membangun hubungan kita dengan Kristus. Berbicara tentang pemuritan, berarti berbicara tentang guru dan murid. Guru yang mengajar dan murid yang siap diajar. Dimuridkan atau menjadi seorang murid, berarti seseorang yang mengikuti, mempelajari dan meneladani kehidupan serta ajaran Yesus. Menjadi murid Yesus tidak bisa hanya asal-asalan, melibatkan komitmen yang dalam untuk hidup dalam kebenaran, mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi saya dan saudara. Amin. Pemuritan adalah proses yang diawali dengan memberitakan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Dilanjutkan dengan membimbing mereka, membawa mereka untuk mengenal Kristus lebih dalam. Sehingga orang yang dimuridkan ini bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman. Sehingga setiap orang yang dimuridkan akan memiliki karakter Kristus. Akan hidup seperti Kristus hidup. Itu tujuan pemuritan. Semakin hari kita semakin seperti Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kita akan belajar bagaimana proses yang dilalui untuk menjadi seorang murid yang kelak akan memuridkan. Kita buka firman Tuhan dari Matius 4 ayat 18 sampai 25. Matius 4 ayat 18 sampai ayat 25. Ayat 18 ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia, lalu mengikuti Yesus. Belajar bagaimana proses yang harus kita lalui untuk menjadi seorang murid Yesus yang kelak akan memuridkan. Kalau kita terus sepanjang hidup kita hanya murid, berarti kita murid yang tidak pernah naik kelas. Allah mau kita naik kelas dari seorang murid menjadi pemurid, menjadi pengajar. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita meresponi panggilan. Di ayat 18 dan ayat 22 tadi, ketika Yesus bertemu Simon dan Andreas saudaranya, mereka sedang menebarkan jala untuk menangkap ikan di danau karena mereka adalah nelayan. Yesus berkata kepada kedua bersaudara ini, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Penjala ikan menjadi penjala manusia.
Kita lihat tadi dari firman Tuhan yang kita baca. Kedua bersaudara ini langsung meresponi panggilan Yesus. Mereka langsung mengikuti Yesus. Kemudian Yesus melihat lagi dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Yesus memanggil mereka dan mereka juga meresponi panggilan itu dan mengikut Yesus. Yesus secara langsung memanggil keempat orang nelayan ini untuk menjadi muridnya. Mereka ini keempat orang ini ada termasuk dari 12 murid Yesus. Kita bertanya, kok bisa mereka ya? Begitu Yesus melihat padahal dari jauh mereka sedang ada di danau, Yesus memanggil, kenapa mereka langsung mau mengikut Yesus? Ketika Yesus memanggil Andreas dan Simon, Simon itu Simon Petrus, itu bukan pertemuan pertama. Di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 42 di sana sudah di sana pertemuan pertama antara Andreas dengan Yesus di dekat Sungai Yordan. Sebagaimana dicatat tadi di Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Andreas yang awalnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus lewat, Yohanes Pembaptis berkata seperti ini, lihat anak domba Allah. Begitu mendengar kata-kata itu, Andreas kemudian langsung meninggalkan Yohanes Pembaptis, gurunya yang selama ini dia ikuti. Dan dia mengikuti Yesus. Dan setelah bertemu dengan Yesus, dia langsung mencari saudaranya, Simon. Dan dia bercerita kepada Simon. Dia berkata, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Kemudian dia membawa Simon kepada Yesus. Dan di sana Yesus berkata, Simon anak Yohanes, engkau akan disebut Kefas, artinya batu karang. Simon Petrus. Dari sejak hari itu, keempat murid Yesus ini hidup bersama Yesus. Mereka setiap hari melihat bagaimana Yesus hidup. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus melayani banyak orang. Bagaimana Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Bagaimana Yesus berkomunikasi kepada orang-orang yang dia jumpai. Bagaimana Yesus bersandar kepada Allah Bapa melalui doa-doa yang dinaikkan. Dari kehidupan bersama Yesus ini, murid-murid Yesus memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus. Mereka setiap hari semakin mengenal Yesus. Melalui hidup bersama Yesus ini, mereka belajar bagaimana agar kelak mereka bisa menjadi seperti gurunya. Mereka meneladani karakter sang guru. Inilah yang disebut pemuritan. Amin. Menjadi murid Yesus saat ini, Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak bertemu lagi secara fisik dengan Yesus karena Yesus sudah di sorga. Tetapi setiap kita dipanggil menjadi murid Yesus melalui hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan kepada kita. Dan melalui hamba-hamba Tuhan ini, kita mengenal Sang Juru Selamat. Kita mengenal Allah. Melalui itu kita percaya kepada Dia. Dan kita menjadi pengikutnya. Tetapi sesudah kita menjadi pengikut Kristus, tidak berhenti sampai di situ. Kita tidak berhenti sampai kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita dan kita dibaptis. Tetapi setiap orang yang percaya harus meresponi panggilan itu untuk siap dimuridkan. Amin. Siap dimuridkan.
atau memberikan diri untuk dimuridkan, merelakan diri untuk dimuridkan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau selama ini kekristenan kita hanya suam-suam kuku, kita sering kali datang ke gereja, tetapi kita masih jauh dari apa yang Kristus mau dalam hidup kita. Mari kita responi panggilan Tuhan ini. Kita merelakan diri kita untuk dimuridkan, untuk mengenal pribadi Yesus, belajar untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus itu. Ini berarti seorang murid tidak hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita, orang-orang yang tertanam di gereja ini, kita harus punya komitmen. Aku harus menjadi murid. Dengan cara bagaimana kita menjadi murid di gereja ini? Di gereja kita, pemuridan dilakukan melalui kelompok sel. Apa ibu-ibu, bapak ibu? Kelompok sel atau komsel. Komsel menjadi wadah bagi kita untuk diperlengkapi menjadi murid Kristus yang kelak kita dapat memuridkan orang lain. Di dalam kelompok sel, kita akan lebih banyak belajar firman Tuhan. Kalau kita hanya datang sekali seminggu, apa yang saya sampaikan hari ini sudah hebat kalau bisa engkau tangkap 50%. Ketika engkau ada di dalam kelompok sel, kita akan belajar bagaimana untuk mengenal Yesus lebih dalam. Kita akan sharing satu sama lain, saling berbagi pengalaman. Nah dari situ kita bisa melihat dia bertumbuh. Aku kenapa ya? Karena kita dengar kesaksian. Oh dia jatuh karena ini, dia lemah di sini. Oh dari situ kita bisa tahu. Itu pentingnya kita ada di dalam kelompok sel. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, responi panggilan Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Semua kita yang ada di gereja ini, baik itu remaja, pemuda, orang tua, semua mari kita masuk mengikuti kelompok sel. Agar kita bertumbuh bersama. Amin. Sorry Bu Gembala, saya nggak punya waktu. Kalau udah itu alasanmu, saya langsung angkat tangan. Yang kedua, proses yang dilalui untuk menjadi seorang murid yang kelak akan memuridkan, berani bayar harga. Ayat 20 sampai 22 tadi, kita ulang baca. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Begitu Yesus memanggil Andreas dan Simon, mari ikut aku. Mereka yang nelayan ini segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Demikian juga Yakobus dan Yohanes. Di ayat 22 dikatakan, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Keempat murid ini dipanggil secara khusus untuk menjadi pelayan Tuhan yang sepenuh waktu. Sehingga ketika mereka dipanggil, mereka meninggalkan pekerjaannya. Bukan saja mereka meninggalkan pekerjaannya, Yohanes dan Yakobus meninggalkan ayahnya
untuk mengikut Yesus. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita mengikuti Yesus. Orang Kristen yang tidak pernah bayar harga, yang hidupnya hanya menerima dari Tuhan, engkau belum menjadi murid Yesus. Mari kita teladani keempat murid Yesus ini. Sama seperti murid-murid yang pertama, meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Menjadi murid Yesus berarti kita harus berani bayar harga. Bayar harga berarti siap berkorban. Amin. Mengorbankan kenyamanan kita, mengorbankan keinginan duniawi kita. Kita bersedia menghadapi tantangan. Tidak ada pengorbanan kalau kita tidak pernah bersedia menghadapi tantangan. Bersedia menghadapi penganiayaan dan penolakan. Jemaat yang sudah tergabung dalam kelompok sel di gereja ini, selain mereka ibu rumah tangga, banyak pekerja. Saya mau lihat yang masuk dalam kelompok sel, yang aktif di kelompok sel, yang juga pekerja. Coba tunjuk tangan. Bapak masih kerja? Tolong Bapak tunjuk tangan. Yang kelompok sel, kamu nggak ikut di kelompok sel. Ini yang aktif di kelompok sel, yang bekerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cynthia kan kerja. Tadi kau nggak tunjuk. Kau pengen diomelin tante kayaknya. Kenapa mereka bisa? Kita enggak. Pertanyaannya kan di situ. Kenapa mereka bisa, kita tidak? Saya punya kantor dulu di Rawamangun. Jauh apa dekat? Ada yang lebih jauh dari saya kantornya dari tempat ini? Kecuali sakit, saya hampir tidak pernah meninggalkan komsel. Hampir setiap ibadah yang dilakukan di gereja ini saya mengikuti. Kenapa saya bisa? Itu karena komitmen saya kepada Tuhan. Saya mau bertumbuh. Saya mau bertumbuh, terus bertumbuh dan bertumbuh. Dari seorang, sebelum saya nikah, saya tidak pernah aktif di suatu gereja. Tetapi sejak menikah, di situ saya terus belajar, diproses terus bertumbuh. Dan sekarang bisa berdiri di mimbar ini. Murid yang sudah bisa memuridkan. Amin. Orang-orang yang bekerja tadi, ibu rumah tangga banyak di sini. Ibu rumah tangga itu ringan enggak sih kerjanya? Sangat berat. Apalagi dia seorang pekerja. Dia pekerja tapi dia ibu rumah tangga. Mereka bisa tetap ikut komsel. Artinya mereka mengorbankan, merelakan dirinya untuk dimuridkan. Mengorbankan kenyamanannya. Mengorbankan waktunya. Kalau pulang kerja itu paling enak ngapain sih? Paling enak itu rebah-rebahan sambil nonton TV. Itu paling enak. Itu paling nyaman. Itu saya suka. Bercanda dengan anak. Waktu kita kan terbatas. Tetapi untuk kita menjadi murid Kristus, untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, untuk kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, kita merelakan diri kita untuk masuk dalam komsel.
Saya himbau semua jemaat yang belum terhisap dalam komsel. Komsel kita ada 3. Di gereja, kampung belakang, mereka muter. Di duta, cari tempat komselmu yang paling dekat. Komsel kita 7:30. Mari, jangan itu kita anggap hal yang remeh. Mari kita terlibat di dalamnya. Mari kita usahakan, orang lain bisa, aku juga pasti bisa. Kita belajar mengorbankan kenyamanan kita. Bayar harga bukan saja kita mengorbankan kenyamanan kita, tetapi juga siap untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama dan mengikuti cara hidup Yesus. Seringkali kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus mengorbankan harga diri kita, mengorbankan hak kita, asal Yesus dipermuliakan. Seperti di pujian tadi yang mengatakan, melepaskan semua hak untuk mengenal Dia. Pujian ini ketika kita dengar, kita sukacita menyanyikannya. Tetapi sukacitakah kita melakukan pujian itu, melepaskan semua hak kita untuk mengenal juru selamat kita yang telah memberikan kehidupan yang kekal itu bagi kita? Sukacitakah kita melepaskan semua hak? Artinya tegar tengkuk kita lepaskan untuk kita bisa berdamai dengan semua orang. Kesombongan kita ubah menjadi rendah hati. Itu melepaskan hak. Berbicara melepaskan hak. Tidak berbicara siapa yang terbaik berdiri di sini. Amin. Tetapi berbicara bagaimana engkau tanpa dihargai, tanpa dipuji, tanpa mendapatkan sesuatu, engkau tetap melakukan apa yang Allah kehendaki. Orang yang melepaskan haknya tidak mempertahankan pendapatnya. Tetapi kita mendengar pendapat orang lain. Dan bukan berarti kita mengikuti pendapat orang banyak. Tetapi harus kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Pedoman kita dalam setiap tindakan kita adalah firman Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak ada yang kita yang ngotot. Harus begini, harus begono, harus begitu. Itu artinya melepaskan hak. Kita tidak terlalu menjunjung tinggi harga diri kita. Semakin engkau menjunjung tinggi harga dirimu, engkau mengharapkan semua orang harus menghormatimu. Engkau menganggap dirimu beda. Orang lain itu rendah. Karena ekonomimu lebih baik, karena pendidikanmu lebih baik. Sehingga engkau melihat orang yang di bawahmu, engkau mendongak. Itu bukan melepaskan hak. Membusungkan dada. Berarti kesombongan. Sombongan itu sangat tidak disukai Tuhan. Karena itu firman-Nya. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Amin.
belajar kita untuk melepaskan hak kita. Menjadi murid berarti bersedia menerima penderitaan dan tantangan. Lukas 9 ayat 23 dikatakan seperti ini. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Memikul salib adalah simbol penyerahan diri dan pengorbanan. Ini berarti kita menyerahkan kehendak pribadi kita. Siap menghadapi penderitaan, siap berkorban, asal nama Yesus yang ditinggikan. Amin. Kalau kita melakukan ini, kita siap memikul salib. Itu sama dengan melepaskan hak tadi. Kita akan semakin serupa dengan Yesus. Kasihnya, kerendahan hatinya, pengampunannya, kesabarannya, ketaatannya untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Semakin hari kita akan semakin serupa dengan Yesus. Kalau kita berani bayar harga. Yang ketiga, proses yang harus kita lalui untuk menjadi seorang murid yang kelak akan memuridkan adalah meneladani Yesus. Ayat 23 sampai 25, tolong Pak Gihon baca. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Lalu tersebarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Amin. Terima kasih. Mengikut Yesus sama artinya dengan menjadi muridnya. Dan pada saat Tuhan memanggil kita menjadi muridnya, tidak berhenti sampai di situ. Dia mengatakan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini artinya kita bukan saja dipanggil untuk menjadi murid, tetapi memuridkan orang lain. Artinya Yesus memanggil murid-muridnya supaya menjadi kawan sekerjanya. Yesus memanggil saya supaya menjadi mitra kerjanya. Yesus menghendaki supaya setiap kita ambil bagian dalam misi pekabaran Injil, yaitu mencari dan mengumpulkan banyak jiwa untuk membawanya kepada Tuhan, untuk diselamatkan. Amin. Melalui firman Tuhan yang ayat 23 dan 25 tadi, kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Yesus mengajar, berkhotbah, menyembuhkan. Berarti dia melakukan banyak kebaikan. Dan ini yang harus kita teladani. Apa yang Yesus lakukan itu dapat kita lakukan. Itu janjinya. Bahkan Yesus berkata, kamu dapat melakukan perkara-perkara yang lebih ajaib dari apa yang kulakukan. Kuasa itu sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita harus melangkah. Kita yang sudah menjadi murid ini tidak hanya berhenti menjadi murid. Yesus sudah memberikan teladan kepada murid-muridnya. Yesus memberikan teladan kepada kita. Bagaimana dia mengasihi jiwa-jiwa
Hal yang sama harus dilakukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga setiap kita harus gelisah. Kalau di rumah kita masih ada orang yang belum mengenal Tuhan, kita harus gelisah. Kalau di sekitar kita masih banyak orang yang belum percaya kepada Dia. Yesus tidak memanggil kita untuk full time seperti murid-murid tadi. Tetapi kita bisa melakukan itu sekalipun kita seorang pekerja, kita seorang ibu rumah tangga. Kita bisa melakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Syarat apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk membawa orang lain kepada Tuhan? Hati Kristus itu ada pada kita. Pikiran Kristus itu ada pada kita. Apa sih pikiran dan hati Kristus? Di dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan, Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tidak satu pun yang Allah kehendaki untuk binasa. Sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Kecuali menghujat Roh Kudus. Mari. Terus ajak. Terus dorong orang untuk mengenal Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bawa orang kepada Tuhan. Kasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan itu. Sehingga melalui kasih kita, melalui dorongan kita, mereka berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya sangat rindu setiap kita. Selain kita berdoa kepada orang-orang, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, kita harus mendorong mereka untuk datang kepada Tuhan. Kita harus mengingatkan mereka untuk datang kepada Tuhan. Itu perlunya kita bayar harga. Kita siap ditolak untuk bayar harga itu. Kita harus siap waktu, tenaga, kesabaran. Sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dari setiap murid Yesus yang sudah menjadi murid untuk memuridkan orang lain. Karena apa? Terkadang orang yang kita muridkan mungkin tidak mudah. Orangnya susah. Orangnya tegar tengkuk. Dibutuhkan kesabaran untuk membimbing. Amin. Mungkin dibutuhkan waktu yang lama untuk membimbing mereka, untuk mendorong mereka, untuk mendoakan mereka. Tapi mari terus kita lakukan. Saya sangat sedih kalau orang udah puluhan tahun di gereja. Pengenalannya akan Kristus itu masih minim. Itu sangat sedih. Itu perlunya kita setiap murid Kristus itu harus melibatkan komitmen. Aku harus Tuhan. Aku harus melakukan apa yang Tuhan mau. Panggilanku tidak cukup hanya jadi murid. Aku harus memuridkan orang lain. Aku harus memuridkan orang-orang di sekitarku. Agar mereka juga menerima keselamatan itu. Terus kita dorong, terus kita lakukan, kita sabar, kita menjadi saksi. Kita terus menjadi saksi. Kita sudah menjadi saksi Kristus saja, belum tentu mereka. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, belum tentu. Di situ kita butuh kesabaran.
Kita minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku. Kuatkan aku, teguhkan aku. Jangan aku ikut terhisap kepada dia. Karena seringkali orang percaya bukannya kita yang membawa dia, malah kita yang terbawa. Nah, itu namanya naas, ya. Naas, miris, dan lain sebagainya. Tetapi setiap kita yang sudah beribadah ini, apalagi kita sudah terhisap dalam komsel, kita harus bisa menjadi teladan. Kristus teladan kita. Kita harus bisa menjadi teladan dalam segala hal. Teladan dalam perbuatan kita. Teladan dalam kasih kita. Teladan dalam perkataan kita. Amin. Mari kita belajar untuk teladan. Dan mari kita lihat diri kita. Layakkah aku diteladani anak-anakku? Layakkah aku diteladani orang yang ada di gereja ini? Aku sebagai ibu gembala, layakkah aku diteladani? Layakkah aku diteladani dalam keluarga besarku, dalam pergaulanku? Mari kita lihat. Kita lihat kita menjadi murid Kristus. Tujuan pemuritan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Sudahkah aku seperti Kristus dalam kasih-Nya? Apakah aku mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang? Semua kita harus bangkit di dalam Tuhan. Amin. Menjadi murid yang memuridkan. Kalau kita menjadi murid yang memuridkan, tidak akan ada bangku kosong ini. Akan bertambah-tambah jumlah orang percaya. Kalau iman kita teruji, kita berani melepaskan hak kita di dalam pergaulan kita. Tidak akan ada bangku kosong. Amin. Kita akan menjadi contoh, kita akan menjadi teladan. Orang melihat Kristus, Yesus yang sudah di sorga itu, hadir di tengah-tengah dunia ini melalui hidupku. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.